Sebagai kiai, ustadz atau tokoh agama mestinya meminimalisasi kabar-kabar berita hoax. Kerja apa? Bukan ikut-ikutan mempublik berita hoax. Yang namanya dai bersertifikat atau penceramah bersertifikat itu awal mulanya itu adalah program Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi itu pun sudah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Komisi Dakwah, dan banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi peserta itu. Sepakat, jangan Menteri Agama yang mengeluarkan sertifikat dai. Kita serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau organisasi keislaman yang memang tahu betul. Kenapa mesti ketakutan? Niatnya baik, hanya menambah wawasan, kan bagus itu. Dialah Tengku Zulkarnain alias Tengku Zul yang tak pernah kehabisan bahan untuk membuat kontroversi melalui cuitan di medsos via Twitter. Menanggapi program penceramah bersertifikat yang digulirkan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi beberapa waktu lalu, Tengku Zul dengan sigap menyambar yang langsung menuliskan narasi konyol dan ngawur. Yang maling triliunan dari Taipan, yang disertifikasi ulama, yang korupsi banyak dari kalangan pejabat, yang disertifikasi ulama, BBM tidak diturunkan, yang disertifikasi ulama, COVID merebak dan gagal dikendalikan kenaikannya, yang disertifikasi ulama. Apa terjadi? Solusinya sertifikasi ulama. Cuit Tengku Zul melalui akun Twitternya @ustadztengkuzul, Senin 7 September 2020. Pintarnya orang ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ustadz segala urusan, yang ribut soal apapun, yang saat ini mungkin sedang resah karena masalah sertifikasi ulama ini. Mungkin takut tak lolos, makanya teriak seperti orang stres. Takut ladang ceramahnya jadi sempit dan hilang. Maklum saja dengan kelakuan orang ini. Akan tetapi, ini stresnya sudah dalam tahap yang sangat parah dan tidak terobati. Apa kaitannya sertifikasi ulama dengan Taipan maling, korupsi, harga BBM, dan wabah COVID-19? Hanya orang stres yang akan mengaitkan ini. Hanya orang stres yang akan menggunakan cocok logi ini. Sertifikasi ulama adalah satu isu, korupsi adalah isu lain. Begitu juga dengan wabah COVID dan harga BBM. Itu semua isu yang terpisah. Mengaitkan semua ini adalah hal yang keterlaluan dan terkesan bernada provokatif. Lagi pula, pihak Kemenak sudah menjelaskan duduk perkara sebenarnya, lebih tepatnya penceramah bersertifikat, bukan sertifikasi ulama. Kenapa mesti ketakutan? Niatnya baik, hanya menambah wawasan, kan bagus itu. Dan bahwa program ini tidak seperti sertifikasi profesi. Penceramah bersertifikat ini bukan sertifikasi profesi, seperti sertifikasi dosen dan guru. Kalau guru dan dosen itu sertifikasi profesi, sehingga jika mereka yang sudah tersertifikasi, maka harus dibayar sesuai standar yang ditetapkan. Kata Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin, Senin 7 September 2020. Penceramah bersertifikat adalah program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dan penghulu di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang jumlahnya saat ini tercatat sekitar 50.000 untuk penyuluh dan 10.000 untuk penghulu. Guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pemerintah akan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para penyuluh agama dalam hal zakat, wakaf, dan moderasi beragama, serta memberikan sertifikat kepada mereka yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Dia menekankan program itu tidak bersifat mengikat, tak hanya di kalangan Islam. Kemenak juga akan memfasilitasi peningkatan kapasitas penceramah agama yang lain. Kami membuat program yang kami namakan penceramah bersertifikat. Kami kerjasama dengan ketua-ketua dengan majelis-majelis ulama, majelis-majelis keagamaan. Kalau di Islam ya majelis ulama. Kemudian ormas-ormas keagamaan dengan BNPT.
sudah sepakat kami dengan BPIP, kemudian dengan Lemhanas. Nah, hanya orang tak waras yang bakal mengatakan sesuatu yang tak waras. Apa tujuan sertifikasi penceramah? Tujuannya supaya mencegah agar tidak ada penceramah abal-abal yang doyannya provokasi dan caci maki umat. Tujuannya supaya iklim politik dan agama menjadi lebih sejuk karena beberapa tahun belakangan ini fenomena pencampuran antara politik dan agama semakin kuat hingga terjadi gesekan antar masyarakat yang makin lama makin panas. Sekarang mungkin sudah berasap. Kalau tidak segera dihentikan, bakal mengeluarkan api dan membakar semuanya hingga menjadi abu. Memangnya dengan adanya program penceramah bersertifikat bertujuan memberantas korupsi, itu ada di ranah penegak hukum. Sejak kapan pemerintah menjelaskan program penceramah bersertifikat bertujuan untuk menurunkan harga BBM atau untuk menanggulangi wabah COVID-19? Tidak ada kan? Tengku Zul saja yang rewel memaksakan ilmu cocok logi yang murahan dan tidak intelektual. Seolah pemerintah diam saja dengan kasus korupsi dan wabah COVID-19. Biasanya kalau ribut-ribut begini, ada indikasi kalau Tengku Zul sedang resah dan tidak tenang. Kalau memang merasa pintar dan hebat, kenapa harus takut disertifikasi? Justru kalau takut disertifikasi, ada sesuatu yang tersembunyi. Justru kita mendukung kalau orang seperti dia ini yang harus diwajibkan ikut sertifikasi, supaya kita bisa melihat apakah orang ini hebat seperti cuitannya yang selalu membahas segala ilmu dan isu. Tapi wajarlah kalau melihat isi cuitannya sudah bisa ditebak kadar kecerdasan seorang Tengku Zulkarnain. Isinya kebanyakan ngawur dan membodohi masyarakat. Bahkan beberapa kali bikin kontroversi dan tidak menunjukkan gejala yang berubah. Semakin hari semakin parah. Mungkin Tengku Zul sudah bisa menebak kalau sertifikasi ulama ini akan membuat posisinya terjepit. Di masa mendatang akan ada opsi penceramah tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi, agar para penceramah seperti Tengku Zul ini tidak akan bisa berbicara banyak lagi. Bahkan untuk sekadar bersuara di media sosial pun sudah tidak akan sanggup lagi.